Pada awalnya, ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia relatif masih sederhana dan belum berkembang. Namun, seiring dengan berjalannya waktu, ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang sangat pesat karena ditemukan banyak teori dan teknologi. Perkembangan pesat ilmu pada saat ini berbanding lurus dengan sikap kritis dan cerdas manusia dalam menanggapi berbagai peristiwa di sekitarnya. Namun, perkembangan pesat ilmu pada saat ini justru menimbulkan gejala penurunan derajat manusia. Produk yang dihasilkan oleh manusia, baik teori maupun materi, menjadikan lebih bernilai daripada penggagasnya. Oleh karena itu, ilmu-ilmu Pancasila dalam pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia harus diperkuat agar bangsa Indonesia tidak terjerumus pada pengembangan ilmu yang semakin jauh dari nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta. Pancasila memiliki dua macam arti secara leksikal. Bisa ditinjau dari asalnya Sanskerta, yaitu panca yang artinya 5 dan sila artinya batu sendi, alas, dasar, dan sila yang artinya peraturan tingkah laku yang baik atau penting. Kemudian kata-kata tersebut diartikan sebagai susila dalam bahasa Jawa. Oleh karena itu, secara etimologis kata Pancasila memiliki makna berbatu sendi 5. Pancasila merupakan ideologi nasional bangsa Indonesia. Secara umum, ideologi merupakan kumpulan gagasan ide, keyakinan, dan kepercayaan yang menyeluruh serta sistematis, menyangkat dan mengatur tingkah laku sekelompok manusia, tentunya dalam berbagai bidang kehidupan politik, pertahanan keamanan, sosial, kebudayaan, maupun keagamaan, serta iptek. Menurut Muhammad Atta, ilmu adalah sebuah pengetahuan yang teratur mengenai pekerjaan hukum secara kausal dalam suatu golongan masalah yang sangat tabiatnya, maupun menurut kedudukannya yang tampak dari luar maupun dari dalam. Pada dasarnya ilmu adalah pengetahuan tentang suatu hal atau fenomena, baik yang menyangkut alam atau sosial kehidupan masyarakat, yang diperoleh manusia melalui proses berpikir. Setiap ilmu merupakan pengetahuan tentang sesuatu menjadi objek kajian dari suatu penemuan. Pancasila digali dari budaya bangsa Indonesia sendiri. Maka Pancasila mempunyai fungsi dan peranan yang sangat luas dalam kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan negara dilaksanakan melalui pembangunan nasional dalam segala aspek kehidupan bangsa oleh penyelenggara negara bersama-sama segenap rakyat Indonesia di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Seperti itu. Van Nelson pada tahun 1985 mengemukakan ada 8 ciri yang menandai ilmu, yaitu yang pertama, ilmu pengetahuan secara metodis harus mencapai suatu keseluruhan yang secara logis koheren. Itu berarti adanya sistem dalam penelitian atau metode maupun harus susunan logis. Yang kedua, ilmu pengetahuan tanpa pamrih, karena hal itu erat kaitannya dengan tanggung jawab ilmuwan. Yang ketiga, universitas ilmu pengetahuan. Yang keempat, objektivitas, artinya setiap ilmu terpimpin oleh objek dan tidak didistorsi oleh prasangka subjektif. Yang kelima, ilmu pengetahuan harus dapat diverifikasi oleh semua peneliti ilmiah yang bersangkutan. Karena itu, ilmu pengetahuan harus dapat dikomunikasikan. Yang keenam, progresivitas, artinya suatu jawaban ilmiah baru bersifat ilmiah sungguh-sungguh bila mengandung pertanyaan-pertanyaan baru dan menimbulkan problem-problem baru lagi. Yang ketujuh, kritis, artinya tidak ada teori yang definitif. Setiap teori terbuka bagi suatu peninjauan kritis yang memanfaatkan data-data baru. Dan yang terakhir atau yang kedelapan, ilmu pengetahuan harus dapat digunakan sebagai perwujudan kebertahuan antara teori dengan praktis. Ilmu pengetahuan menolak campur tangan faktor eksternal yang tidak secara hakiki menentukan ilmu pengetahuan itu sendiri. Paling tidak, ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai. Yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian, yakni bebas dari pengaruh eksternal seperti faktor politis, ideologi, agama, budaya, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Kebebasan itu menyangkut kemungkinan yang
kesediaan, dan penentuan diri. Dan yang terakhir adalah penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dapat ditelusuri ke dalam hal-hal sebagai berikut. Pertama, pluralitas. Nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sering seiring dengan kemajuan iptek menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Hal ini membutuhkan renungan dan refleksi yang mendalam agar bangsa Indonesia tidak terjerumus ke dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepentingan bangsa. Kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, diperlukan tuntutan moral bagi para ilmuwan dalam pengembangan iptek di Indonesia. Ketiga, perkembangan iptek yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Oleh karena itu, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Ya, jadi Pancasila sebagai sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, pembangunan nasional adalah upaya bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya, sebagaimana yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pada hakikatnya Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung arti bahwa segala aspek pembangunan harus mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Negara dalam rangka mewujudkan tujuannya melalui pembangunan nasional untuk mewujudkan tujuan seluruh warganya harus dikembalikan pada dasar-dasar hakikat manusia. Oleh karena itu, pembangunan nasional harus meliputi aspek jiwa yang mencakup akal, rasa, dan kehendak. Lalu juga ada aspek raga, aspek individu, aspek makhluk sosial, aspek pribadi, dan juga aspek kehidupan dan ketuhanannya. Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan peningkatan harkat dan martabatnya, maka manusia mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila telah memberikan dasar nilai-nilai bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kesejahteraan hidup manusia. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai hasil budaya manusia harus didasarkan pada moral ketuhanan dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Oleh karena itu, pada hakikatnya, sila-sila pada Pancasila harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta basis moralitas bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lalu, saya akan menyebutkan dan menjelaskan apa aja sih nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing sila dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama ialah sila ketuhanan yang Maha Esa. Jadi mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta, serta perimbangan antara rasional dengan irasional, antara akal, rasa, dan kehendak berdasarkan sila pertama. Ini, ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan diciptakan, tetapi juga dipertimbangkan maksudnya dan akibatnya. Apakah merugikan manusia dengan sekitarnya, pengolahan diimbangi dengan pelestarian. Lalu juga sila pertama ini menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian dari sistematik dari alam yang diolahnya. Lalu selanjutnya pada sila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yakni memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus secara beradab. Karena ilmu pengetahuan dan teknologi adalah bagian dari proses budaya manusia yang beradab dan bermoral. Oleh sebab itu, pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan umat manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus dapat diabadikan atau diabdikan untuk peningkatan harkat dan martabat manusia itu sendiri, bukan menjadikan manusia sebagai makhluk yang angkuh, sombong akibat dari penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seperti itu. Lalu selanjutnya pada sila ketiga, yakni sila persatuan Indonesia, memberikan kesejahteraan kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia merupakan akibat dari sumbangan atau hasil pemikiran dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan iptek, persatuan dan kesatuan bangsa dapat terwujud
dan terpelihara dengan baik. Persaudaraan juga dan persahabatan antar daerah di berbagai daerah di Indonesia. Lalu juga akibat adanya persaudaraan antar daerah di berbagai daerah akan terjalin suatu kemajuan iptek yang yang tidak terlepas dari kemajuan iptek itu sendiri. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan dan teknologi harus dapat dikembangkan untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, dan selanjutnya dapat dikembangkan dalam hubungan manusia Indonesia dengan masyarakat internasional. Selanjutnya pada sila keempat, teknik sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, mendasari pengembangan ilmu pengetahuan teknologi secara demokratis, artinya setiap ilmuwan haruslah memiliki kebebasan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologinya, khususnya dalam hal penelitian seperti itu. Nah, selain itu juga dalam pengembangan iptek, setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain dan harus memiliki sikap yang terbuka. Artinya terbuka ialah dia harus siap diterima untuk dikritik, diberikan saran, atau mungkin diberikan masukan dari masyarakat luas, sehingga hasil pengembangannya dan teorinya ini tidak bersinggungan lah dengan masyarakat lain yang dapat memicu atau menimbulkan adanya konflik antara manusia atau ilmuwan tersebut dengan masyarakat luas. Lalu selanjutnya ada sila kelima, yakni sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemajuan iptek harus dapat menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan manusia, yaitu keseimbangan keadilan dalam hubungannya dengan dirinya sendiri, manusia dengan Tuhannya, dan manusia dengan manusia lain, serta manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta manusia dengan alam dan lingkungannya. Hakikat Pancasila sebagai dasarnya pengembangan iptek dikemukakan Profesor Wahyudi Setiawan dalam simposium dan salah sehat Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. Yang pertama, ada sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Nah, salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan untuk kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Tuntutan sikap pada kode etik ilmiah dan keinsinyuran seperti menjunjung tinggi keselamatan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat, berperilaku terhormat, bertanggung jawab, etis, dan taat aturan untuk meningkatkan kehormatan, reputasi dan kemanfaatan profesional, dan lain-lain adalah suatu manifestasi perbuatan untuk kebaikan tersebut. Ilmuwan yang mengamalkan kompetensi teknik yang dimiliki dengan baik sesuai dengan tuntutan sikap tersebut berarti mensyukuri anugerah Tuhan. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensinya dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. Nah, hakikat kodrat manusia yang bersifat monopluralis ini sebagaimana dikemukakan Noto Nagoro, yaitu terdiri atas jiwa dan raga atau susunan kodrat, makhluk individu dan sosial sifat kodrat, dan makhluk Tuhan dan otonom kedudukan kodrat. Ini memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaannya. Dan yang ketiga, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara kesatuan Indonesia atau NKRI. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas-tugas profesionalnya. Kerjasama yang sinergis antara individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penundaan produktivitas individunya. Suatu pekerjaan atau tugas yang dikerjakan bersama dengan semangat nasionalisme yang tinggi ini dapat menghasilkan produktivitas yang lebih optimal. Dan yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan memberikan arahan asal kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia adalah oleh untuk semua rakyat Indonesia. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap negara. Demikian pula halnya dengan ilmuwan dan ahli teknik wajib memberikan kontribusi sebesar-besarnya sesuai kemampuan untuk kemajuan negara. Sila keempat ini juga memberi arahan dalam manajemen keputusan baik pada tingkat nasional, regional, maupun lingkup yang lebih sempit.
Manajemen keputusan yang dilandasi semangat musyawarah akan mendatangkan hasil yang lebih baik karena dapat melibatkan semua pihak dengan penuh kerelaan. Dan yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Selama ini pengelolaan industri lebih berpotensi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dalam arti keuntungan perusahaan sehingga cenderung mengabaikan kesejahteraan karyawan dan kelestarian lingkungan. Situasi timpang ini disebabkan oleh pola kerja yang hanya mementingkan kemajuan perusahaan. Pada akhirnya, pola tersebut dapat menjadi pemicu aksi protes yang justru merugikan pihak perusahaan itu sendiri. Pancasila memiliki banyak fungsi dan salah satu fungsinya adalah sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Ini artinya, segala upaya pengembangan ilmu di Indonesia harus diorientasikan pada nilai yang termaktub dalam Pancasila. Kompleksitas ilmu yang tidak dibentangi dengan pegangan-pegangan moral dapat membawa pada kebebasan berilmu yang tidak sesuai dengan manfaat hakiki ilmu itu sendiri. Nah, Pancasila hadir sebagai pedoman untuk membatasi gerak-gerik keilmuan agar sesuai kaidah kebenaran. Pengembangan ilmu yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila diharapkan dapat membawa perbaikan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Adapun implementasi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu adalah A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai melengkapi ilmu pengetahuan, menciptakan keseimbangan antara yang logis dan tidak logis, serta mengklasifikasikan antara rasa dan akal. Berdasarkan sila pertama, ilmu pengetahuan tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan, tetapi juga mempertimbangkan maksud dan akibat kepada kerugian dan keuntungan manusia di lingkungan. Sila pertama menempatkan manusia di alam semesta bukan sebagai sentral, melainkan sebagai bagian yang sistematikal dari alam yang diolah. Contohnya, penciptaan mobil tanpa bahan bakar berupa minyak untuk menjaga kelestarian alam. Lalu, untuk yang kedua atau B, sila kemanusiaan yang adil dan beradab memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam perkembangan ilmu pengetahuan haruslah secara beradab. Ilmu pengetahuan adalah bagian dari proses budaya Indonesia yang beradab dan bermoral. Oleh karena itu, perkembangan ilmu pengetahuan harus berdasarkan kepada usaha-usaha mencapai kesejahteraan umat manusia. Sila ini menuntun para kaum berilmu kepada arah pengendalian berilmu. Ilmu dikembalikan kepada fungsi semula, yaitu untuk kemanusiaan, tidak hanya untuk kelompok dan lapisan tertentu. Contohnya, diterjunkannya para tenaga pendidikan ke daerah terpencil untuk melakukan pengabdian, distribusi ilmu, dan pengajaran kepada masyarakat. Lalu yang ketiga atau sila ketiga, C, sila persatuan Indonesia, memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme akibat pengembangan ilmu pengetahuan dapat terwujud dan terpelihara. Persaudaraan dan hubungan antara daerah tetap dapat terjalin karena kemajuan dalam bidang pengetahuan dan teknologi. Contoh, penciptaan media sosial seperti Facebook dan Skype menjalin hubungan antar individu di penjuru dunia. Kesimpulan, Pancasila adalah dasar atau pedoman dalam menjalankan urusan kenegaraan Indonesia. Sedangkan ilmu adalah pengetahuan tentang suatu hal yang fenomena yang diperoleh manusia melalui proses berpikir. Maksud dari Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di sini adalah dari sekian banyak fungsi Pancasila. Pancasila juga digunakan sebagai acuan dalam pengembangan ilmu yang semakin hari semakin kompleks. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu mencakup nilai-nilai ketuhanan yang melingkupi ilmu pengetahuan, menciptakan keseimbangan antara yang logis dan tidak logis, serta mengklasifikasikan antara rasa dan akal, kemanusiaan, atau menuntun para kaum berilmu kepada arah pengendalian berilmu. Dan persatuan memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme akibat perkembangan ilmu pengetahuan dapat terwujud dan terpelihara. Pancasila merupakan satu kesatuan dan dari sila-silanya harus merupakan sumber nilai. Kerangka berpikir seperti asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi.
pengembangan ilmu dan teknologi terlebih yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, haruslah meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global. Harus terbuka untuk masyarakat lebih yang memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat, dan ilmu dan teknologi hendaknya membantu menciptakan masyarakat yang semakin lebih adil. Sekian dari kami, itu saja. Apabila ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.